Selamat datang di Irwan CTS Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat tragis dan juga memilukan, di mana seorang gadis muda akhirnya kehilangan nyawa setelah menjalani proses pengusiran setan atau exorcism. Dan ternyata kisah serupa ada yang mirip di Indonesia, tapi dengan ending yang berbeda. Inilah kisah dari Annelies Michel. Bagaimanakah ceritanya dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Ayo kita bahas. Annelies Michel lahir di Bavaria, Jerman Barat pada tahun 1952. Dia lahir dari keluarga yang cukup religius. Orang tuanya itu seorang Katolik yang taat. Bisa dikatakan masa kecil Annelies Michel ini seperti masa kecil anak-anak pada umumnya, ya cukup menyenangkan. Akhirnya dia tumbuh menjadi gadis yang pintar, terus ceria, cantik, dan tentu saja religius. Tapi semua ini mulai berubah ketika saat Annelies Michel umur 16 tahun dia mengalami kejang-kejang hebat waktu dia di sekolah. Menurut penuturan teman-temannya, Annelies Michel sebelum kejang-kejang dia itu seperti linglung atau bingung. Kemudian dia mengamuk dan marah tanpa alasan dan sebab yang jelas. Orang-orang pada saat itu mengatakan Annelies Michel kerasukan setan atau kalau orang Indonesia itu kesurupan. Dan setelah dari kejadian itu, kesurupannya ini selalu berulang. Dia sering kambuh, bahkan bisa dikatakan lebih parah. Dia sering mengamuk dan marah tanpa alasan jelas. Bahkan dia juga sering menghindari simbol-simbol agama atau marah terhadap simbol-simbol agama. Dia juga pernah mengatakan dirinya bukan Annelies Michel lagi. Dia menjadi pribadi yang lain. Ada sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya. Ini memperkuat dugaan orang-orang bahwa Annelies Michel memang kerasukan setan. Tapi walaupun begitu, orang tuanya tetap membawa Annelies Michel ke dokter saraf. Dan setelah dibawa ke dokter saraf, ternyata Annelies Michel didiagnosis mengalami epilepsi. Lebih tepatnya epilepsi lobus temporal. Ini adalah salah satu epilepsi yang cukup umum. Jadi kebanyakan epilepsi ya ini dia epilepsinya. Akhirnya Annelies Michel menjalani pengobatan secara medis dan juga diberi obat. Dia harus diwajibkan untuk meminum obatnya rutin. Dan ternyata selama meminum obat ini memang tidak sembuh, tapi Annelies Michel sudah semakin jarang kambuhnya, kesurupannya. Akhirnya di tahun 1973 Annelies Michel memutuskan untuk mendaftar di Universitas Würzburg. Universitas ini berjarak sekitar 160 km dari rumahnya atau dari kota kelahirannya. Tentu saja awalnya orang tuanya menentang dengan keputusan Annelies Michel karena ya diketahui kondisi Annelies Michel ini sangat tidak stabil. Walaupun memang sudah agak jarang kambuhnya, tetapi memang belum sembuh total. Masih sering juga Annelies Michel kerasukan, dan juga ketika dia kerasukan itu cukup parah ngamuknya. Tapi akhirnya Annelies Michel bisa meyakinkan orang tuanya bahwa dia itu akan baik-baik saja walaupun dia nanti akan tinggal sendirian di kota tersebut, di tempat universitasnya nanti. Akhirnya orang tuanya mengizinkan dan Annelies Michel pergi kuliah di Universitas Würzburg. Dan ternyata ini adalah sebuah keputusan yang salah atau bisa dianggap keputusan yang fatal. Setelah Annelies Michel berkuliah di tempat tersebut, Annelies Michel mau tidak mau dia harus tinggal sendiri karena di kota tersebut dia tidak mempunyai kerabat ataupun teman. Dan ternyata karena kesendiriannya ini membuat kondisi Annelies Michel itu kembali memburuk. Dia lebih sering mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Kadang juga dia melihat penampakan-penampakan yang cukup menyeramkan. Bahkan sesekali dia juga sering kambuh dan kesurupan. Hingga akhirnya setelah dia bertahan selama 2 tahun tinggal di kota tersebut, tinggal sendiri, Annelies Michel memutuskan untuk menghubungi orang tuanya karena dia menganggap kondisinya sudah sangat-sangat parah, sudah sangat-sangat membahayakan. Akhirnya Annelies Michel kembali ke kampung halamannya, dan disinilah awal mula dari cerita Annelies Michel. Ketika pengobatan yang sudah berjalan cukup lama ini, menurut orang tuanya tidak memberikan hasil yang maksimal, bahkan tetap stagnan menurut mereka. Akhirnya orang tua Annelies Michel mengunjungi 2 pastor yang bernama Ernst Alt dan Arnold Renz. Orang tua Annelies Michel meminta tolong kepada 2 pastor ini untuk melakukan pengusiran terhadap iblis atau hantu yang merasuki Annelies Michel. Kemudian dua pastor ini mengatakan pada orang tua Annelies Michel bahwa mereka tidak bisa memberikan praktek eksorsisme kalau belum ada izin dari keuskupan.
Ya, praktek eksorsisme ini memang resmi dari gereja Katolik itu ada. Jadi sebelum mereka melakukan eksorsisme atau pengusiran setan, mereka harus mendapatkan izin dulu dari uskup di daerah tersebut. Akhirnya dua pastor ini mengunjungi uskup yang bernama Joseph Stang, dan mereka menceritakan semua kisah dari Annelies Michel ini dari awal sampai akhir. Akhirnya mereka mendapatkan izin dari uskup agung Joseph Stang ini. Dan disinilah mulai mereka melakukan proses pengusiran setan atau proses eksorsisme. Annelies Michel mulai dikurung di kamarnya karena dia itu kalau sudah mengamuk dan marah itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Kesadarannya sudah mulai hilang. Jika kesurupan, dia mengaku di dalam tubuhnya itu terdapat ada 6 iblis, ada Hitler, ada Cain, ada Lucifer, ada Judas Iskariot. Pokoknya totalnya iblisnya itu ada 6. Mereka katanya berusaha untuk memperebutkan tubuh Annelies Michel. Jadi ada pergulatan di dalam tubuh Annelies Michel oleh iblis-iblis ini. Karena Annelies Michel ini sudah sering mengamuk dan tidak bisa dikendalikan lagi, Annelies Michel akhirnya diikat atau bisa dikatakan dipasung. Dan selama dipasung ini proses eksorsisme berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Bukannya malah membaik, kondisi Annelies Michel malah makin memburuk. Dari beberapa sesi ke sesi berikutnya sampai sekitar 67 sesi proses pengusiran setan, Annelies Michel juga tidak kunjung membaik. Bahkan bisa dibilang tambah parah. Annelies Michel sudah kencing di tempat, sudah buang kotoran juga di tempat, kesadarannya sudah jarang kembali, dia makan serangga, makan kecoa. Pokoknya perilakunya sudah bukan kayak manusia normal lagi. Dan setelah waktu berjalan 10 bulan, Annelies Michel menjalani 67 sesi pengusiran setan. Tubuhnya itu merasa sudah tidak kuat lagi. Tubuhnya sudah tidak bisa menerima makanan dan minuman. Tubuhnya sudah menolak. Pokoknya keadaannya sudah sangat parah. Dan akhirnya Annelies Michel mengembuskan nafasnya di umur sekitar 23 tahun. Menurut dokter, kematian Annelies Michel ini disebabkan oleh dehidrasi dan malnutrisi. Tentu saja karena dia sudah tidak mau lagi makan dan minum. Dan akhirnya kasus ini viral di luar. Media-media membahas kasus ini. Hingga dua pastor ini dan orang tuanya akhirnya diadili di pengadilan. Mereka dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan karena dianggap lalai atau membiarkan kondisi Annelies Michel memburuk. Mereka tidak membawa Annelies Michel di pengobatan medis. Walaupun begitu, akhirnya pengadilan menetapkan orang tua Annelies Michel tidak bersalah atas dasar karena orang tuanya sudah cukup menderita, jadi tidak perlu dihukum lagi. Dan dua pastor ini akhirnya mendapatkan masa penangguhan penahanan. Dan inilah kisah dari Annelies Michel, sangat memilukan dan sangat tragis. Dan ternyata ada kisah yang mirip dan serupa di Indonesia. Saya mengetahuinya setelah menonton podcast Deddy Kobuser yang ini. Gadis yang mengalaminya bernama Yovania Ashifa. Sama seperti Annelies Michel, di masa kecilnya Yovania ini ya biasa-biasa aja seperti anak-anak pada umumnya. Dan ketika dia beranjak remaja, dia sering mengalami penglihatan, melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Biasa juga mendengar bisikan-bisikan seperti ada yang berbisik di telinganya. Bahkan dia juga mengalami kesurupan seperti yang dialami Annelies Michel. Ketika dia kesurupan, dia mengaku jika dirinya bukan lagi Yovania tetapi Anto, katanya di podcast Deddy Kobuser. Ini menyebabkan orang tua Yovania akhirnya membawa Yovania ke praktek ruqyah karena dipercaya dia ini kerasukan setan ya. Dan setelah sampai di praktek ruqyah ini, dilihat kondisinya, orang-orang mengatakan jika Yovania ini sudah terlampau parah, jadi dia harus menginap. Karena sudah semakin parah, sering membahayakan diri dan membahayakan orang lain, akhirnya Yovania diborgol, diranjang. Selama 3 hari situ dia akhirnya makan, kencing, buang air besar di tempat tersebut. Karena setelah 3 hari ini belum ada kabar kesembuhan dari Yovania, orang tuanya mencoba untuk menengok Yovania. Terus melihat kondisi anaknya yang begitu memprihatinkan, orang tuanya memutuskan untuk memberhentikan pengobatan ruqyah ini.
Di sini saya tidak mendiskreditkan pengobatan ruqyah ya, atau praktek ruqyah. Mungkin yang dalam kasus ini adalah praktek ruqyah yang oknum yang tidak bertanggung jawab atau yang kurang expert. Dan setelah diberhentikan pengobatan ruqyahnya, Yovania akhirnya dibawa ke dokter saraf. Dan ternyata di dokter saraf dia didiagnosis mengalami penyakit skizofrenia. Dia juga mengalami delusi, dia juga bipolar. Setelah diketahui penyakitnya, dia diberi obat dan disuruh untuk rutin meminum obatnya agar penyakitnya ini tidak kambuh lagi. Yovania juga berkata di podcast Deddy Corbuzier, setelah dia meminum obat, dia itu bukan sembuh. Dia tidak bisa sembuh, dia hanya mengatakan dalam kondisi stabil. Yang perlu kita pahami memang jika penyakit mental itu tidak bisa dikatakan sembuh, yang ada dikatakan dalam kondisi stabil. Dan itu terbukti ketika dia memberhentikan obatnya, ternyata dia kambuh lagi, dia kembali lagi masuk ke rumah sakit jiwa dan menjalani pengobatan ulang. Dan inilah dua kisah yang mirip dan serupa dengan ending yang berbeda. Kalau ditanya kenapa bisa berbeda ya, padahal kasusnya mirip-mirip. Kalau menurut saya pribadi itu dikarenakan kasus Annelies Michel ini terjadi pada masa lampau, dimana diketahui di tahun 70-an itu ya sudah ada pengobatan atau dokter saraf, tapi perkembangan ilmu saraf dan ilmu psikologi belum semaju sekarang. Dulu itu pendekatannya masih pakai psikoanalisisnya Sigmund Freud, sementara sekarang itu sudah menggunakan pendekatan biopsikologi, jadi biologi psikologi. Dan alasan kedua kenapa bisa hasilnya berbeda, saat Annelies Michel dikatakan kesurupan, dia benar-benar percaya bahwa dirinya kesurupan. Itu mensugesti dirinya untuk masuk lebih ke dalam kepercayaannya bahwa dia kerasukan setan. Itu membuat kondisi mentalnya atau penyakit mentalnya tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung stabil, malah jadi tambah parah kalau mensugesti diri sendiri seperti itu. Berbeda dengan Yovania, setelah praktek ruqyah ini dinilai tidak membuahkan hasil atau malah memperburuk keadaan Yovania, akhirnya mereka percaya bahwa yang dialami Yovania ini adalah memang betul-betul penyakit medis. Di sini sekali lagi saya tidak mendiskreditkan praktek ruqyah atau hal semacamnya, tapi yang perlu kita ketahui, jika penyakit mental ini salah diagnosis, maka hasilnya bisa memperburuk keadaan atau memperparah kondisi pasien. Ini juga dikatakan oleh praktisi ruqyah yang sangat terkenal dan sangat berpengalaman tentunya, Ustadz Faisar. Waktu saya nonton di podcastnya Dr. Richard Lee, dia mengatakan jika ada seorang pasien yang datang berobat ke tempatnya, dia itu harus menemukan beberapa indikasi-indikasi bahwa orang tersebut memang kerasukan setan. Jika dia tidak menemukan indikasi atau kurang indikasinya, dia menyarankan untuk berobat ke medis, karena dia juga paham jika dia salah mendiagnosis, pasien tersebut akan semakin parah karena jatuh ke dalam sugesti bahwa dirinya memang kerasukan setan, padahal ya penyakit mental biasa. Bahkan menurut Ustadz Faisar, jika orang tersebut memang kerasukan setan atau kerasukan jin, dia tetap menyarankan juga berobat ke medis, karena walaupun kemasukan setan, kemasukan jin, tubuhnya juga mengalami penyakit atau mengalami gangguan-gangguan dari sisi medis. Ya, itulah dia beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari atau kita petik pelajaran dari kisah Annelies Michel dan Yovania Ashifa. Oke, sekian saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.